Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan tentang pria lusuh yang dipalak oleh preman pasar tetapi ternyata dia adalah seorang yang jago ilmu bela diri dan membuat warga suatu pasar yang ada di Jawa Barat heboh. Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Panasnya aspal yang terpanggang matahari. Wajahnya suram, rambutnya berantakan, tapi matanya tajam mengamati sekitar. Dia membawa kantong plastik hitam. Tidak besar, tapi cukup berat. Tangannya menggenggamnya erat, seperti berisi sesuatu yang penting. Pedagang-pedagang yang melihatnya tak berkata banyak. Sebagian membisik, sebagian hanya menoleh lalu kembali sibuk. Orang baru tuh, kata seorang pedagang bakso ke temannya yang menjual tempe. Yah, lusuh banget. Mau nyari apa siang-siang gini di pasar? Tak ada yang tahu siapa pria itu. Tapi satu hal yang pasti, keberadaannya langsung mengundang tatapan. Bukan karena mencolok, justru karena terlalu tidak biasa. Terlalu tenang. Terlalu diam. Seolah bukan bagian dari hiruk-pikuk pasar yang panas dan padat ini. Dia berhenti di lapak cabai merah. Mengambil segenggam, lalu menyerahkannya ke penjual. Berapa, Bu? Suaranya pelan. Dalam, tapi sopan. 10.000, Kang, jawab si ibu sambil menimbang. Setelah membayar, pria itu kembali melangkah. Tapi dari kejauhan, ada sepasang mata yang mengintai. Seorang pria tinggi besar berdiri menyandar di tiang dekat pintu masuk pasar. Tato melingkar di lengannya, dan kalung rantai menggantung di lehernya. Wajahnya keras, penuh bekas luka. Dia mengisap rokok, lalu membuang asapnya dengan gerakan angkuh. Itulah Ujang. Preman pasar yang dikenal suka memalak. Semua pedagang takut padanya. Bahkan petugas parkir pun enggan berurusan dengan dia. Ujang tersenyum sinis. Orang kayak gitu biasanya empuk. Gumamnya sambil mendorong badannya ke depan, perlahan mulai mendekati si pria lusuh. Keramaian pasar terus berjalan. Tapi tak ada yang tahu bahwa sebentar lagi, satu kejadian besar akan mengguncang pasar Cibadak. Kejadian yang akan dikenang bertahun-tahun ke depan. Kejadian yang akan membuka mata banyak orang. Tapi semua itu baru akan dimulai. Ujang berdiri sambil menyilangkan tangan di depan dada. Tatapannya tidak pernah lepas dari pria lusuh yang kini sedang membeli bawang di lapak sebelah. Setiap gerakan pria itu diperhatikan seperti mangsa yang sudah dikunci. Dia sudah biasa menilai orang dari cara berjalan. Menilai isi dompet dari kondisi baju. Dan menurutnya, orang seperti pria itu bukan hanya tidak punya uang, tapi juga tidak punya urat takut. Kurang ajar, desis Ujang pelan, melihat pria itu sama sekali tidak menunjukkan rasa khawatir. Dia menyalakan rokok satu lagi, lalu berjalan melewati kerumunan dengan cara khas preman. Menyenggol, menatap tajam, dan kadang mengumpat kecil. Beberapa pedagang pura-pura sibuk, beberapa lagi pura-pura tidak melihat. Ketika dia sudah dekat, dia berhenti tepat di depan pria lusuh itu. Si pria baru saja selesai membayar dan hendak memasukkan bawang ke kantongnya. Ujang menjulurkan tangan dan menepuk pundaknya dengan keras. Woi, lu pikir ini pasar nenek lu? Lewat-lewat aja. Mana retribusi buat keamanan? Pria itu menoleh pelan. Wajahnya tetap datar. Tapi matanya kini menatap langsung ke arah Ujang, tanpa gentar sedikitpun. Aku cuma beli bawang. Tidak tahu harus bayar siapa? Jawabnya. Ujang tertawa. Tertawa keras. Hingga orang-orang di sekitar mulai memperhatikan. Beberapa pembeli berhenti, pura-pura memilih tomat tapi matanya curi-curi lihat. Lu baru ya di sini? Gua Ujang. Orang sini manggil gua macan pasar. Semua orang bayar, kecuali lu punya nyali kayak macan juga. Pria itu diam. Menatap kantong belanjaannya yang kini dikepung dua tangan besar Ujang. Aku tidak cari masalah, katanya. Terlambat, bos. Masalah udah cari lu. Tanpa aba-aba, Ujang menyentak kantong belanjaan itu dari tangan si pria. Plastik hitam itu robek, bawang dan cabai berhamburan ke lantai. Yus. Tangan gua suka licin kalau lihat yang gratis. Kini semua mata tertuju pada mereka berdua. Ketegangan merayap.
Dan meski keributan kecil sering terjadi di pasar itu, kali ini rasanya berbeda. Sangat berbeda. 1 detik. 2 detik. Hening menyelimuti gang sempit pasar. Bawang dan cabai berserakan di tanah, diinjak beberapa kaki yang tidak sengaja melangkah terlalu dekat. Para pedagang mulai berbisik. Beberapa mulai merekam dari kejauhan dengan ponsel murah mereka, berharap kejadian ini viral seperti yang sering mereka tonton. Ujang memandang pria itu dari atas ke bawah. Sudut bibirnya terangkat congkat. Tangannya masih menggenggam sisa kantong yang robek. Tapi pria lusuh itu belum bergerak. Belum marah. Belum berkata apa-apa. Namun sesuatu telah berubah. Matanya. Mata yang semula tenang kini memancarkan sesuatu yang membuat Ujang sejenak kehilangan keseimbangan batin. Lu mau liatin terus? Atau lu pikir ini sinetron? Nunggu iklan dulu, ejek Ujang sambil mendorong bahu pria itu. Dorongan itu tidak keras. Tapi cukup untuk membuat tubuh pria itu sedikit bergeser. Sekali lagi, dia tidak melawan. Tapi kini dia mengangkat pandangannya. Sorot matanya dingin. Bukan kemarahan, bukan juga ketakutan. Justru seperti seseorang yang sedang mengukur sesuatu. Lihat sekelilingmu, ujar pria itu pelan. Apa maksud lu? Ujang menyipitkan mata. Orang-orang yang diam karena takut padamu. Mereka bukan hormat. Mereka hanya menahan suara. Suara yang seharusnya menolak ketidakadilan. Ujang terdiam sesaat. Kata-kata itu entah kenapa terasa asing di telinganya, meski sederhana. Tapi dia menepisnya dengan cepat. Ah, omong kosong. Lu pikir bisa khotbah di depan gua? Ini pasar, bukan masjid. Dia kembali maju, kali ini mencengkeram kerah baju si pria lusuh. Gua kasih 1 detik buat lu minta maaf. Atau, Ujang tidak sempat menyelesaikan ancamannya. Dalam sepersekian detik, pria lusuh itu bergerak. Tangan kirinya mencengkeram pergelangan Ujang. Tangan kanannya mendorong siku lawannya ke atas, dan satu gerakan kecil memutar tubuh Ujang hingga pria besar itu meringis kesakitan. Aha! Tubuh besar itu kini bertekuk lutut, kedua tangannya terikat oleh cengkeraman yang nyaris tak kelihatan keras. Orang-orang di sekitar terpaku. Bahkan udara pasar terasa tertahan. Pria itu mendekatkan mulutnya ke telinga Ujang. Sekali lagi kamu sentuh aku, atau siapapun di pasar ini dengan niat buruk, maka aku tak akan segan. Lalu dia melepaskan Ujang. Bukan dengan kasar, tapi seperti meletakkan barang yang sudah tidak penting. Ujang terduduk, matanya membelalak, dan seluruh pasar kini sunyi. Sunyi, tapi tidak lama lagi. Ujang terdiam di tanah, kedua tangannya gemetar. Bukan karena sakit, tapi karena harga dirinya remuk dalam satu gerakan. Selama ini, tidak pernah ada yang berani melawan. Bahkan hanya sekadar membalas tatapan pun orang-orang enggan. Namun pria ini, tanpa teriak, tanpa ancaman, telah merobohkannya. Di depan semua orang, suasana pasar benar-benar senyap. Hanya suara kipas angin dari warung nasi Padang yang terdengar berputar malas. Pedagang yang biasanya cerewet kini menunduk, takut jika tatapan Ujang mencari pelampiasan. Tapi yang mereka tidak tahu, Ujang bukan lagi mencari pelampiasan. Dia sedang mencoba memahami bagaimana mungkin orang sekurus itu, dengan pakaian yang memprihatinkan, mampu menjatuhkannya dalam satu sentuhan. Pria lusuh itu memungut kembali cabai dan bawangnya. Pelan-pelan. Satu persatu, seperti tidak terjadi apa-apa. Seorang ibu penjual daun bawang mendekat dan membantunya memunguti sisa belanjaan. Abdi teu nyangka, Kang. Preman eta bisa kalemku anjeun, bisik si ibu dalam bahasa Sunda. Pria itu hanya mengangguk pelan. Tidak menjawab. Tapi senyumnya singkat, dan entah kenapa memberi rasa aman. Tak lama kemudian, 2 orang petugas keamanan pasar datang tergesa. Mereka tampak bingung melihat kerumunan. Ada apa ini? Tanya salah satunya, berusaha membelah keramaian. Si Ujang, ditumbangin, kata seorang pedagang gorengan sambil menunjuk ke arah pria lusuh yang kini berdiri tenang. Petugas menatap ke arah Ujang, lalu ke pria itu. Ujang berdiri perlahan. Bahunya sedikit goyah, tapi matanya mencoba keras tetap garang. Dia menunjuk pria lusuh itu. Orang ini nyerang gua duluan. Gue mau minta retribusi, malah diserang. Nih orang bahaya. Petugas menoleh ke arah pria itu,
hendak bicara, tapi pria itu menyela duluan. Aku tidak menyerang. Aku hanya bertahan. Dan aku tidak tahu pasar ini dipungut retribusi oleh orang yang tidak berseragam. Nada suaranya masih tenang. Tidak tinggi, tidak juga menantang. Tapi terdengar jelas oleh semua yang hadir. Petugas keamanan saling pandang. Mereka tahu reputasi Ujang. Mereka juga tahu, kalau bicara jujur, sudah banyak laporan warga soal pemalakan di pasar. Tapi tak satu pun berani bersaksi. Namun kini, semua orang melihatnya sendiri. Ujang tidak berkutik. Tidak ada yang mendukungnya. Tidak ada satu suara pun yang membelanya. Dan tiba-tiba, semua yang diam, kini mulai bersuara. Benar tuh. Ujang suka Mas. Dia sering ambil uang dagangan saya, Pak. Anak saya sampai nangis gara-gara dia bentak-bentak. Suara-suara itu seperti air bah. Meledak setelah lama tertahan. Tapi Ujang hanya bisa berdiri membeku. Dia tahu, posisi telah berbalik. Dan semua itu terjadi hanya karena satu orang yang kelihatannya tak berarti. Tangan yang tak terlihat. Itulah kekuatan pria lusuh itu. Pasar Cibadak seperti diguncang gempa tanpa getaran. Nama Ujang, yang dulunya jadi momok menakutkan, kini hanya jadi bahan bisik-bisik. Ada yang masih belum percaya. Ada yang senang bukan main. Tapi yang paling mencolok adalah dia, pria lusuh tanpa nama, yang kini berjalan menyusuri gang pasar seperti biasa. Tidak dengan gagah, tidak pula dengan gaya. Hanya dengan langkah ringan dan mata tenang. Tapi kini, setiap langkahnya diam-diam diikuti rasa hormat yang tidak dikatakan. Keesokan harinya, cerita tentang Ujang yang dikalahkan pria asing menyebar seperti angin. Bukan hanya di pasar, tapi juga di warung kopi, pos ronda, hingga grup pesan daring ibu-ibu komplek. Preman pasar kalah sama orang misterius. Pendekar lusuh muncul di Cibadak. Ilmu apa itu, ya Allah? Namun pria itu tetap tak berkata banyak. Ia kembali ke pasar seperti biasa, membawa kantong plastik hitam, belanja dengan tenang. Ia selalu senyum, membantu pedagang tua yang kerepotan, dan sesekali memungut sampah yang berserakan. Orang-orang mulai bertanya-tanya, siapa dia sebenarnya? Sampai akhirnya, sebuah keputusan besar diumumkan oleh pengurus pasar. Kepala pasar, yang baru saja diangkat bulan lalu, datang langsung menemui pria itu di depan lapak ikan asin. Bapak ini, saya tidak tahu siapa. Tapi pasar ini butuh orang seperti Anda. Pria itu hanya diam, menunggu. Kami butuh kepala keamanan yang bisa jaga ketertiban. Bukan dengan ancaman, tapi dengan wibawa. Kami butuh orang yang bisa bikin pasar ini aman lagi. Semua pedagang sudah setuju. Pedagang-pedagang di sekitarnya pun mengangguk. Bahkan si ibu penjual daun bawang menggenggam tangan pria itu dengan mata berkaca-kaca. Abdi dukung, Kang. Esai pisan anjeun. Lalu, tanpa banyak kata, pria itu menjawab, kalau itu niatnya untuk kebaikan bersama, insya Allah saya bantu. Hari itu, pasar Cibadak punya kepala keamanan baru. Tanpa pelantikan mewah, tanpa seragam resmi. Tapi dengan penghormatan yang jauh lebih besar, kepercayaan. Dan sejak hari itu pula, tak ada lagi pemalakan. Tak ada bentakan. Tak ada pedagang yang takut. Karena mereka tahu, ada seseorang yang mengawasi. Seseorang yang tak suka pamer, tapi bisa melindungi. Guncangan yang dibawa pria itu bukan dengan kekerasan, tapi dengan ketenangan yang menghentak. Beberapa minggu berlalu sejak kejadian itu. Pasar Cibadak berubah. Tidak lagi penuh ketegangan. Tidak lagi ada tatapan curiga setiap orang bertemu. Kini, suara tawar-menawar terdengar riang. Anak-anak berani ikut ibunya ke pasar tanpa ketakutan. Bahkan tukang parkir yang dulunya dicibir, kini tersenyum sambil membantu mengangkat belanjaan. Semua karena satu orang. Namun satu pertanyaan terus berputar di kepala warga, siapa sebenarnya pria itu? Tak pernah ada yang melihatnya di masjid besar, tak ada yang tahu rumahnya di mana. Dia hanya muncul setiap pagi, belanja seperlunya, mengamati, membantu. Bahkan saat ditanya namanya, dia hanya menjawab singkat. Panggil saja saya Kang Arya. Tapi nama itu terasa asing di telinga warga. Tidak ada catatan, tidak ada kisah masa lalu.
Namun ada satu orang yang penasaran lebih dari siapapun, Pak Haji Malik, sesepuh pasar yang juga mantan guru silat. Suatu hari, Pak Haji datang lebih pagi dari biasanya. Ia duduk di warung kopi kecil di ujung pasar, menghadap ke gang utama. Menunggu. Tak lama, Kang Arya datang seperti biasa, mengenakan baju abu-abu pudar dan sandal jepit. "Assalamualaikum, Kang," sapa Pak Haji. "Waalaikumsalam, Haji," jawabnya sambil tersenyum dan duduk bersila di depan beliau. Pak Haji menatap lekat-lekat wajah Kang Arya. Matanya menyipit, mencoba membaca yang tak tertulis. "Gerakanmu waktu lawan Ujang bukan sembarangan. Itu bukan silat jalanan. Itu ilmu tinggi. Di mana Kang belajar?" Kang Arya hanya tersenyum. "Di tempat yang jauh, Haji. Di pesantren tua, di kaki gunung. Guru saya sudah wafat. Ilmunya tak banyak, tapi cukup untuk bela diri dan jaga akhlak." Pak Haji mengangguk perlahan. Ia mulai ingat. Beberapa dekade lalu, ada pesantren tua di kaki Gunung Gede, dikenal sebagai tempat ngaji dan belajar silat untuk santri pilihan. Ilmunya bukan hanya memukul, tapi juga menahan diri. "Berarti benar dugaanku. Kamu bukan orang sembarangan, Kang." Kang Arya menatap langit sejenak. Awan berarak pelan di atas pasar yang kini tenang. "Saya bukan siapa-siapa, Haji. Hanya orang biasa yang kebetulan diberi sedikit ilmu. Dan saya tahu, kalau ilmu itu disimpan saja, akan hilang. Maka saya pakai, sekadarnya, untuk kebaikan." Berita itu pun menyebar. Bahwa nama asli pria lusuh itu adalah Arya. Dulunya santri. Pernah menghilang bertahun-tahun. Kini kembali ke masyarakat tanpa membawa nama besar, tapi membawa keteladanan. Tak ada satupun yang menyangka. Di balik wajah lelah dan pakaian sederhana, tersembunyi ilmu dan hikmah. Dan sejak itu, orang-orang mulai sadar, jangan remehkan siapapun. Jangan lihat dari rupa. Karena kadang, seseorang datang bukan untuk dipuji, tapi untuk memperbaiki. Hari Jumat pagi, pasar Cibadak lebih ramai dari biasanya. Warga tak hanya berbelanja kebutuhan, tapi juga bersiap untuk pengajian yang akan digelar di halaman belakang pasar. Acara itu diinisiasi oleh para pedagang, dengan satu tujuan, syukuran atas keamanan pasar yang membaik dan silaturahmi bersama, Kang Arya. Di antara keramaian itu, Ujang datang. Rambutnya kini lebih rapi, wajahnya tidak semurung dulu. Baju batiknya kusut tapi bersih. Beberapa orang masih menatapnya dengan waspada, tapi ia tak membalas. Dia datang bukan untuk menantang. Ketika pengajian dimulai, Kang Arya diminta duduk di kursi depan. Ia enggan awalnya, tapi para pedagang bersikeras. Ia pun duduk dengan tenang, menyimak lantunan ayat suci dan ceramah dari Pak Ustaz yang sederhana namun menyentuh. Setelah acara selesai, Ujang berjalan pelan ke arah Kang Arya. Langkahnya tertahan-tahan, seperti menahan beban yang tak kasat mata. Orang-orang yang melihat langsung berhenti bicara. "Maaf," kata Ujang lirih. Kang Arya menoleh, senyumnya lembut. "Maaf atas kelakuan saya waktu itu. Saya sombong. Merasa paling hebat. Merasa pasar ini milik saya. Tapi hari itu, Allah bukakan mata saya." Ujang menunduk dalam-dalam. "Saya malu." Kang Arya berdiri, menepuk bahu Ujang. "Kalau kamu sadar, berarti kamu menang atas dirimu sendiri. Itu lebih sulit dari menang atas orang lain." Mata Ujang berkaca-kaca. Ia tak menjawab. Tapi semua yang menyaksikan tahu, sesuatu telah berubah dalam dirinya. Dan sejak saat itu, Ujang menjadi orang yang paling rajin membantu Kang Arya menjaga pasar. Ia menertibkan parkiran, membantu pedagang yang kerepotan, bahkan ikut membersihkan saluran air. Orang-orang menyebutnya Ujang Anyar. Ujang yang baru. Kehadiran Kang Arya menjadi pengingat bahwa sehebat apapun seseorang, selalu ada yang lebih hebat. Dan kadang, yang tampak lemah justru menyimpan kekuatan sejati. Bahwa ilmu sejati bukan untuk menyombongkan diri, tapi untuk menjaga. Bahwa di atas langit, masih ada langit. Allah berfirman dalam Al-Quran. "Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung."
Quran Surat Al-Isra 37. Hikmah dari kisah ini yaitu, kesombongan akan meruntuhkan kehormatan. Ilmu dan kekuatan sejati bukan untuk menindas, tapi untuk menjaga dan melayani. Kadang, pelajaran hidup datang dari orang yang tak kita sangka. Maka rendah hatilah, karena Allah bisa membalik keadaan dalam sekejap.